melakukan Rabbi shrah observasi li atau sadri wa yassir li melakukan amri wahlul 'uqdatam min penelitian lisani dengan yafqahu tanaman qauli sapi ya. amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Yuli Purwanto STMPD dan Ibu Dwi Setiorini SPD selaku tim penguji serta Ibu Wali Murid kelas 6C yang berkenan hadir hari ini dan anak-anak yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yakni adinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan presentasi ataupun unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut ini kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua adalah presentasi karya ilmiah, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan yang keempat penutup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah dari kelompok 6 kelas 6C dengan judul pengolahan limbah cangkang telur ayam menjadi pupuk organik. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid. Kami dari kelas 6C, kelompok 6. Perkenalkan, saya Bella, sebelah kanan saya Fahri, Nizam, dan juga Yuna. Hari ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah siswa kami yang berjudul pengolahan limbah cangkang telur ayam menjadi pupuk organik. Agenda presentasi kami hari ini mengenai yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hasil dan pembahasan, serta lampiran. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan semakin meningkat. Salah satu makanan hewani selain daging, ikan, dan susu adalah telur. Telur yang biasanya menjadi bahan makanan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Cangkang telur merupakan limbah sampah yang mudah didapat. Kandungan kalsium karbonat yang terdapat pada cangkang telur merupakan kandungan nutrisi yang bagus jika dibuat menjadi pupuk organik. Pengolahan limbah menjadi pupuk organik biasanya menggunakan teknologi fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme berupa bakteri. Kandungan yang ada di dalam cangkang telur terdiri dari 94% kalsium karbonat, 1% kalium fosfat, dan 1% magnesium karbonat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah limbah cangkang telur bisa digunakan menjadi pupuk organik? Yang kedua, bagaimana proses pengolahan limbah cangkang telur sebagai pupuk organik? Saya
akan mempresentasikan tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat limbah cangkang telur. Yang kedua, mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam limbah cangkang telur yang diolah menjadi pupuk organik. Yang satu, manfaat menambah ilmu dan wawasan upaya pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi pupuk organik. Yang kedua, sebagai informasi mengenai pemanfaatan limbah organik cangkang telur sebagai alternatif pupuk yang murah dengan metode yang sederhana. Hasilnya di hari yang pertama, tanggal 6 Februari tahun 2023, pemberian pupuk pada tumbuhan belum ada efek apapun, masih sama seperti tumbuhan sebelum diberi pupuk. Di hari ketiga, tanggal 8 Februari, pemberian pupuk sudah mulai terlihat efeknya, yakni tumbuhan terlihat lebih segar daripada sebelumnya. Di hari kelima, tanggal 10 Februari, pemberian pupuk tanaman terlihat sehat dan daun makin banyak. Di hari ketujuh, yakni di hari terakhir, tanggal 12 Februari, tanaman tumbuh jauh lebih baik, segar dan lebih subur. Berikut foto tanaman yang diberi pupuk cangkang telur beserta tanggalnya. Pemanfaatan limbah cangkang telur dalam pembuatan pupuk organik merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan wawasan pemikiran masyarakat sekitar kita dalam pengolahan limbah menggunakan teknologi tepat guna. Kandungan kalsium karbonat yang terdapat pada cangkang telur merupakan kandungan nutrisi yang bagus jika dibuat menjadi pupuk organik. Kandungan ini menjadi unsur hara penting bagi perkembangan tanaman agar dapat tumbuh dengan subur. Berikut video lampiran berupa pengolahan limbah cangkang telur. Yang pertama, cuci cangkang telur. Yang kedua, tuangkan cangkang telur yang sudah dijemur 1 hari ke blender. Tuangkan cangkang telur ke wadah atau toples. Tuangkan pupuk ke tanaman dan lihat perubahannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diberikan aplaus untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan hasil karya ilmiahnya dengan baik dan jelas. Berikutnya sesi tanya jawab dan saran oleh Bapak Ibu penguji terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh orang tua atau wali murid dari kelas 6C. Kami berikan waktu kurang lebih 20 menit. Ya. Terima kasih Bu Ra. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 6 kelas bisa ya?
Oke. Ya. Maaf ya. Ya. Senyum dulu kan sudah selesai. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Dari kalian mempresentasikan cangkang telur sebagai pupuk. Ya. Bu Guru mau tanya dong, idenya itu dari siapa ya? Ya, baik. Kebetulan ide ini saya dapat dari media sosial. Ada sebuah anak SD yang memproduksi cangkang telur menjadi pupuk organik. Dari situlah saya termotivasi. Oke, alhamdulillah. Berarti termotivasinya dari media sosial ya. Nah, itu salah satu manfaatnya media sosial yang positif ya. Untuk yang kedua, Bu Guru mau bertanya. Ini kan tugasnya karya ilmiahnya secara berkelompok. Bisakah diceritakan kira-kira apa saja tugas kalian kelompok itu? Dari masing-masing siswa, monggo dari Mbak Ceta dulu. Atau dari Mbak siapa nih? Oke, ya dari Mbak Ceta. Tugas saya mengumpulkan cangkang telur dan mencuci cangkang telur, juga menjemurnya. Oke, selanjutnya Mas Fahri ya. Ya. Tugas saya yaitu mengumpulkan cangkang telur juga, menjemur, mencuci juga. Oke. Terus untuk selanjutnya Mas Nizam. Mas Nizam. Saya mengumpulkan kulit cangkang telur, Ya. mencuci dan menjemurnya. Oh ya. Hah? Saya menuangkan cangkang telur, menyiapkan alat-alatnya, dan memblender cangkang telur. Oke. Kerjasama ya. Alhamdulillah. Salah satu fungsi dari kerjasama ya. Selalu ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru pertanyaan terakhir. Coba Bu Guru mau tanya, kira-kira observasinya kalian itu di rumahnya masing-masing atau di suatu tempat jadi satu gitu? Di satu tempat aja ya? Observasinya itu pakai tanaman ya? Tanamannya itu satu atau beberapa tanaman? Satu tanaman aja? Oh ya, oke, terima kasih ya. Semangat. Terima kasih Bu Dwi. Pak Arif ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bu Rani ya, terima kasih yang sangat luar biasa mendampingi anak-anak dari bulan Januari hingga bulan Februari ini, dengan sabarnya Ibu, dengan telatennya, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, karya ilmiah siswa dengan judul pengolahan limbah cangkang telur ayam menjadi pupuk organik. Pak Arif ucapkan juga sangat luar biasa kepada anak-anak ya, Mbak Bella, ada Mbak Nisa, ada Mas Fahri dan Mas Nizam ya, yang sudah menyusun, mempraktekkan, menghasilkan ide dan menulis sebuah karya ini sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Iya, ini adalah luar biasa ini ya. Senyum ya, ndak usah tegang ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, wali murid yang hadir di sekolah di tengah-tengah kesibukan panjenengan semuanya, memberikan support, memberikan apresiasi, motivasi dan semangat kepada anak-anak. Pada hari ini presentasi unjuk kerja karya ilmiahnya. Ya, tadi malam bisa tidur anak-anak?
Bisa ya, bisa. Jangan sampai enggak bisa tidur ya. Baik, yang pertama Pak Arif mengapresiasi ya, hasil karyamu ini sangat luar biasa. Dari limbah yang ada di sekitar kita, limbah organik ya, limbah organik itu termasuk limbah yang bisa diolah, yang bisa hancur bila ditaruh di air maupun di tanah, ya kan, bukan dari limbah yang non organik. Kalau non organik itu kan seperti plastik ya, seperti halnya besi ya dan sebagainya. Kalau limbah itu berasal dari hewan, tumbuhan, itu akan bisa hancur dan kembali lagi ke tanah. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Daripada terbuang sia-sia, dari cangkang telur ini dimanfaatkan sebagai pupuk, dan pupuknya namanya organik karena kan cangkangnya itu kan cangkang yang organik. Pak Arif mau tanya ya, yang pertama, dari penelitian atau karyamu ini itu berapa telur sudah cangkangnya itu iya dibuat menjadi 2 botol itu? Salah satu yang menjawab silakan. Iya, berapa telur? Iya, kurang lebih iya 1 kiloan. Iya, 1 kiloan. Yang terpenting yang jelas bukan telur ini ya, telur bundanya mamanya yang masih utuh-utuh. Terus iya, terus dipecah, terus digunakan ya. Kalau itu dibuat roti sih bagus ya, jadi manfaat nanti ya. Oh iya, berarti cangkang telurnya itu dari anak-anak ini ya, mengumpulkan yang memang tersisa itu ya, yang mau dibuang di tempat sampah itu dikumpulkan jadi satu. Akhirnya tadi di situ presentasinya itu di apa itu, dicuci bersih terus di blender ya. Ternyata telurnya ibu bukan telur yang utuh ya, yang masih untuk 1, 2 bahkan 1 bulan itu dipecahi, bukan, karena memang dari telur-telur yang digunakan. Itu pertama, bagus sekali. Apakah dalam membuat karya yang bagus ini anak-anak ya, dari telur cangkang ini, apakah itu hanya telur saja, cangkangnya telur, atau ada campurannya yang dibuat pupuk itu? Tidak ada ya. Karena apa? Siapa yang bisa menjawab? Karena cangkang telur itu sudah mengandung apa tadi? Iya, nutrisi, kalsium, apa lagi? Iya, terus apa lagi? Ayo. Ayo tadi. Fosfor ya kan? Fosfor itu baik untuk pertumbuhan ya, tidak hanya manusia ya kan? Untuk apa itu, tumbuhan dan juga hewan itu kan sangat perlu ya kan. Jadi kenapa tadi Pak Arif, kenapa tidak dicampuri lagi? Wah, ini sudah memenuhi syarat Pak Arif ya, sudah mengandung tadi nutrisi, fosfor dan juga yang lainnya, zat-zat yang lainnya. Baik, selanjutnya anak-anak, ini ide judul ibu ya, dan juga karya ilmiah ini mempunyai, kalau Pak Arif bilang itu bisa dijadikan mempunyai nilai ekonomis ya. Ini bisa dikemasi ya kan, dikemasi dalam bentuk entah itu 1/4 kilo, setengah kilo, bahkan 1 kilo. Nilai ekonomisnya itu bisa dijual. Iya, informasi ini anak-anak bisa nantinya ya, saran Pak Arif, ide yang bagus ini nanti bisa saja disampaikan ke bunda-bundanya ya. Itu bisa disampaikan bahwasanya cangkang telur ini sangat bermanfaat, khususnya kalau dari hasil penelitianmu ini bisa digunakan untuk pupuk organik. Pak Arif yakin dari yang kamu tulis ini dan juga dipraktekkan tadi, dari hari tanggal ini
ternyata kian subur tanamannya ya kan. Berarti kan uji cobanya berhasil Ibu. Ya, dengan itu saran Pak Arif ke depannya bisa dikemasi itu, bisa dijual ya. Ditulisi ya kan, pupuk organik cangkang telur siswa SD Mumtaz. Nah, itu kan ada nilai jualnya, uangnya bisa untuk beli jajan ya, untuk tambah uang sakumu ya kan, itu ya kan. Jadi harapannya Bu Nurani dan anak-anak yang hebat ini dari hasil pengolahan limbah cangkang telur ini dikembangkan ya kan, tidak berhenti saat ini ya kan, bisa jadi loh ya, ini nanti jadi ide kreatifmu nanti setelah SMA. Saya dulu pernah SD seperti ini, coba saya buat usaha ya kan. Semakin kalian berproses, semakin tingkat pemikirannya dan sekolahnya itu sekian tinggi, nanti bisa akhirnya apa? Akhirnya tidak hanya blender saja yang untuk apa itu menghaluskan, bisa jadi wah bisa menciptakan mesin sendiri ya. Jadi cangkang telur itu tidak hanya 1 kilo cangkangnya ya kan, dari telur itu bisa nanti 1 ton ya, 2 ton ya kan. Ada yang bagian ngemasi dimasukkan di plastik atau botol, ada yang bagian menjual dan sebagainya, itu kan luar biasa ya. Jadi idenya menjadikan judul, kalian buktikan ya, terus kalian tulis, ini luar biasa. Ini sekelas anak kuliahan Bunda, luar biasa ini pemikiran yang cemerlang bagi anak-anak hebat, anak-anak yang sangat luar biasa ini. Baik, Pak Arif apa ya, tidak bertanya lagi karena sudah wujudnya, hasilnya sudah kelihatan sangat luar biasa. Pasti insya Allah Pak Arif nilai dengan bagus sekali dengan karyanya. Tetap semangat anak-anak ya, kalian hebat semuanya, bisa mempresentasikan ini. Ada apa ya, ada nilai keberanian, nilai tanggung jawab anak-anak, ada nilai apa ya, nilai hasil yang manfaat dari karya ilmiah anak-anak ini. Ini sangat luar biasa, sangat dikenang oleh anak-anak. Belum tentu loh ya, bundamu itu berani presentasi seperti ini. Sebagai cerita saja Bunda, pangapunten Bunda. Kemarin itu ada wali murid yang cerita ke saya, andai kata saya Pak Arif disuruh presentasi anak-anak di depan sini ya, mungkin saya sudah mules, sudah bolak-balik ke kamar mandi ya kan, apa yang saya omongkan dan sebagainya. Anak-anak ini luar biasa ini, bisa runtut bergantian ya kan, ada keberanian, ada kerjasama yang disampaikan oleh Bu Dwi, ini sangat luar biasa. Pak Arif ucapkan sekali lagi, kalian anak hebat, beri aplaus, beri tepuk tangan kepada anak-anak semuanya. Itu Bu Nurani yang bisa kami sampaikan, luar biasa. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rani, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif, Bu Dwi atas saran dan motivasinya untuk anak-anak. Semoga kedepannya jauh lebih baik dan bisa bermanfaat ya. Selanjutnya, monggo dari perwakilan wali murid memberikan saran ataupun pertanyaan. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Memang usahanya ini ya Pak, patut diacungi jempol. Sampai ada ide, ayo Bun kita ke tukang martabak, minta cangkang telurnya gitu. Ya, sampai segitunya, terus ya ditumbuk, dijemur seperti itu. Luar biasa sekali. Presentasinya juga ya, semangat terus ya. Di akhir sekolahnya ini istilahnya ya, presentasi terakhir. Boleh ngasih pertanyaan enggak? Saya tanyanya sama kira-kira untuk proses yang dilakukan itu membutuhkan waktu berapa lama sampai
pupuk itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk yang bisa membuat tanaman itu lebih subur. Berapa lama prosesnya? 5 hari itu sudah sampai kering atau sudah halus gitu Mbak Yumna? Oh sudah halus, berarti tidak butuh waktu lama ya untuk mengeringkan cangkangnya itu ya. Hanya dicuci biasa saja atau mungkin pakai? Dicuci biasa aja. Oh dicuci biasa jadi tidak perlu pakai ini ya, apa? Deterjen, nggak pakai sabun. Baik, terima kasih, itu saja. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kami sampaikan pada wali murid yang telah bertanya dan memberikan sarannya. Alhamdulillah kita telah berada pada akhir acara. Sebelum kita akhiri, untuk anak-anak, semoga saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu penguji, wali murid dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai moderator, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.